فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab al-ilm dari Sahih Bukhari yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sekarang kita memasuki penjelasan hadis yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab al-khuruj fi talab al-ilm. Kita lanjutkan halaman 108. Qala asy-syarih asbahullah wa ardafu dzalik bi qissati Musa alaihi salatu wassalam al-Khadir. Dan yang paling serupa, yang mirip dengan hal tersebut, yaitu dengan kisah Musa alaihissalam bersama Khadir alaihissalam. Kisah mengenai apa? Mengenai rihlahnya beliau untuk mencari ilmu yang dimiliki oleh Khadir alaihissalam. Karena waktu itu Khadir alaihissalam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa illa Nabi Musa alaihissalam lebih afdal karena beliau termasuk ulul azmi, ya kan? Sedangkan Khadir alaihissalam bukan ulul azmi. Tapi faktor apa yang bikin Nabi Musa alaihissalam rihlah, pergi mencari ilmu, menimba ilmu kepada Khadir alaihissalam? Karena ternyata Khadir alaihissalam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa alaihissalam. Kita lihat, wa idza arada Allah syai'an ja'ala lahu sababan falamma su'ila Musa alaihi wassalam wa huwa alladhi qarrabahu Allah najiya wa kallamahu taklima. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki, menginginkan sesuatu, Allah Ta'ala jadikan untuknya sebab. Jadi ada sebab, ada akibat. Maka tatkala Musa alaihissalam ditanya waktu itu, dalam keadaan beliau adalah orang sosok yang Allah Ta'ala mendekat dengan beliau dan membisikkan suatu bisikan, mengajak bicara dengan suara yang pelan, dan juga mengajak bicara dengan beliau dengan benar-benar pembicaraan. Hingga Nabi Musa alaihissalam digelari dengan apa? Kalimullah atau kalimur rahman. Lamma su'ila, tatkala beliau ditanya waktu itu, ayujadu man huwa a'lam minhu, apakah ada dijumpai orang yang lebih berilmu daripada Musa alaihissalam? Qala la. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam jawab tidak ada. Ini sebatas pengetahuan beliau. Jadi beliau mengira beliau yang lebih tahu lah, nggak ada lagi orang lain yang lebih tahu daripada beliau. Ternyata Allah Ta'ala berikan wahyu kepadanya, ada di sana yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa alaihissalam, yaitu siapa? Khadir alaihissalam. Wa hadza fima 'indahu min al-'ilm. Ini berdasarkan apa yang ada di sisi beliau berupa ilmu. Beliau tahunya nggak ada orang lagi yang lebih berilmu. Li'anna Allah 'azza wa jalla arsalahu wa anzala 'alaihi at-Taurah fiha. Dikarenakan Allah Ta'ala telah mengutusnya menjadi rasul dan Allah telah menurunkan untuknya Taurat. Nah, fiha huda wan nur, yang dalamnya ada petunjuk dan juga ada cahaya. Itu yang benar huda, yaitu dal itu keliru, benar huda pakai dal. Itu kan ada titiknya, itu kan tanpa titik ya. Walam yaqul dzalika ghamtan li huquqil akharin. Masyaallah. Dan beliau tidak mengatakan demikian itu karena meremehkan hak-hak yang lainnya. Paham ya? Beliau enggak meremehkan. Ketika ditanya, apakah engkau tahu bahasanya ada orang yang lebih tahu dari kamu? Nabi Musa alaihissalam enggak ada.
Ini sebatas ilmu beliau. Beliau tahunya nggak ada orang lain itu loh. Nah, ini bukan berarti apa? Ghamtan li huquqil akharin. Bukan bermaksud untuk apa? Meremehkan, merendahkan hak-hak yang lain. Lakin qalahu ala ma indahu min ilm sahih. Akan tapi beliau ucapkan sesuai dengan apa yang beliau miliki berupa ilmu yang ada. Jadi beliau tahunya enggak ada. Wa haqadar rusul la yaquluna bi syai'in illa bi wahyin sahih. Dan demikian juga para rasul, mereka tidaklah mengatakan sesuatu kecuali dengan wahyu. Dengan apa? Wahyu. Falamma su'ila hal yujad ahadun a'lam minka? Maka tatkala waktu ditanya apakah ada dijumpai salah seorang yang lebih berilmu daripada kamu? Qala la. Nabi Musa alaihi salam mengatakan tidak ada. Faqala Allah azza wa jalla bala 'abduna Khadir. Kemudian Allah taala berikan wahyu. Seraya Allah taala mengatakan bala, bahkan tentu bahkan ada hamba kami Khadir yang lebih tahu. Maksudnya ada orang yang lebih tahu daripada Musa alaihi salam, lebih berilmu. Fasa'ala as-sabila ila luqiyihi liyazdada minal ilm. Akhirnya beliau bertanya, meminta petunjuk jalan untuk berjumpa dengannya. Dalam rangka apa? Liyazdada minal ilm, untuk bertambah ilmu. Dengan tujuan apa? Untuk menambah apa? Ilmu. Di rihlah pergi agar mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh siapa? Khadir alaihi salam. Nabi padahal. Iya kan? Ini menunjukkan bahwasanya yang nabi saja dan beliau dikenal dengan ulul azmi minar rusul, ya kan, itu aja siap rihlah untuk menimba ilmu. Apalagi kita ini yang bukan nabi. La nabi wala rasul wala sahabat wala tabi'in wala atba'ut tabi'in. Kita jauh dari zamannya atba'ut tabi'in. Tentunya lebih semangat lagi untuk mencari ilmu ya, jangan sampai malas-malasan. Kemudian apa? Putus di dalam mencari ilmu, berhenti di tengah perjalanan, banting setir, jangan. Teruslah berusaha untuk apa? Mencari ilmu, menimba ilmu hingga ajal menjemput kita semuanya, hingga kita semua masuk ke dalam liang lahat. Itulah perjuangan barakallahu fi. Fasa'ala as-sabila luqiyyi yazdada min al-'ilm wa illa fa Musa alaihi wassalam afdal min al-Khadir. Lihat ini. Dan jika tidak demikian, kalau bukan karena ilmu, maka Nabi Musa alaihissalam itu lebih afdal daripada Khadir alaihissalam. Kenapa kira-kira? Li'annahu min ulil azmi. Ya enggak? Dikarenakan beliau Musa alaihissalam termasuk ulul azmi, sedangkan Khadir alaihissalam bukan. Karena enggak semua nabi dan rasul itu ulul azmi loh ya. Yang ulul azmi hanya berapa? 5. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi wa alamu. 5 aja. Nabi Musa alaihissalam termasuk. Mafhum? Li'annahu min ulil azmi wa ulul azm safwatur rusul alladzina dzakarahumullah fi suratain min al-Qur'an sahih. Sedangkan ulul azmi merupakan pilihannya para rasul. Safwah itu pilihan. Jadi pilihannya para rasul adalah ulul azmi ini. Yang Allah sebutkan tentang mereka di 2 surat dalam Al-Qur'an. Pertama di surat Al-Ahzab, yang kedua di surat Asy-Syura. Wa fi surat Asy-Syura, dan dalam surah Syura, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din. Penyebutan ulul azmi. Sungguh Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama. Apa-apa yang telah diwasiatkan dengannya Nuh alaihissalam dan orang yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa, Isa. Apa yang diwasiatkan? Untuk menegakkan, mendakwakan agama ini. Mafhum? Nuh, Muhammad alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa. Mafhum? Naam. Wa fi surat Al-Ahzab, dan juga dalam surat Al-Ahzab, wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ketika kami telah mengambil perjanjian dari kalangan para nabi dan juga dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam, dan kami telah meletakkan dan juga melakukan perjanjian dengan mereka, perjanjian yang sangat kuat. Nah, penyebutan ulul azmi di sini, kenapa? Fahum safwatur rusul, maka mereka adalah pilihan-pilihannya para rasul. Rasul banyak, tapi inilah di antara pilihannya. Wa afdal ulul azmi Ibrahim alaihi wassalam
wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling afdal dari kalangan ulul azmi adalah Ibrahim alaihissalam, kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita telusuri bagaimana perjuangan mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam berjuang untuk menegakkan tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Musuhnya bukan orang jauh, musuhnya itu keluarganya sendiri, bapaknya sendiri. Bayangkan itu, Ibrahim alaihissalam, ya kan? Siapa bapaknya? Azar. Bukan orang jauh musuhnya, berjuang melawan, nasihat demi nasihat dia sampaikan, ya abati, ya abati, ya abati. Kurang apa lagi? Kasih sayang beliau curahkan agar bapaknya mendapatkan hidayah, agar bapaknya mau mentauhidkan Allah Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Tapi apa? Respon bapaknya? Bapaknya bangkang. Justru bapaknya punya rencana yang buruk, yaitu apa? Untuk apa? Membakar Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam ujiannya sangat luar biasa. Itu baru satu di antara ujiannya. Ada ujian lagi. Ketika Ismail alaihissalam putranya sedang lucu-lucunya istilahnya gitu ya. Nah, diperintahkan untuk meninggalkan suatu lembah. Lembah yang kalau diprediksikan nggak ada makanan, nggak ada minuman di situ. Cuman diberikan berbekalan sedikit air minum dan korma waktu itu. Iya kan? Nah, kemudian ditinggallah di situ Ismail dengan Ismailnya. Paham ya? Akhirnya Ibrahim alaihissalam berjalan ke depan, dipanggil-panggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Awal permulaan tidak menoleh. Kemudian setelah itu istrinya, yaitu Ismail, menanyakan suatu pertanyaan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah Ta'ala merintahkan kamu seperti ini? Maksudnya meninggalkan kami di tempat lembah yang sunyi yang tidak ada penduduknya ini? Kemudian beliau hanya mengisyaratkan na'am. Akhirnya apa? Ismail alaihissalam lega. Kemudian beliau mengatakan, idzan lan yudayyi'ana Allah. Jika demikian Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihat, ujian demi ujian. Ada ujian lagi. Perintah untuk menyembelih putranya sendiri, Ibrahim alaihissalam. Ya atau tidak? Nah, diperintahkan agar putranya disembelih. Coba bayangkan seorang bapak dapat informasi. Ini misalkan kalau seandainya bukan Nabi loh ya, dapat informasi tolong anak disembelih misalkan. Enggak akan mau. Biasanya akan merasa kasihan, tapi karena wahyu Ismail alaihissalam tawakalnya sangat kuat sekali. Ternyata walaupun itu melalui mimpi, ya kan, melalui mimpi kan, tapi Ibrahim alaihissalam benar-benar ingin melaksanakan dan kasihan sebenarnya. Tapi Ismail alaihissalam tawakalnya sangat kuat sekali. Paham ya? Ya, tawakalnya sangat kuat sekali, pasrah bahwasanya bahwasanya itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ujian demi ujian. Nabi Musa alaihissalam ujiannya kuat atau tidak? Berat dan kuat. Beliau terlahirkan di zaman yang kalau seandainya waktu itu anak laki-laki terlahirkan, paham ya? Nah, barakallahu fiik, di zaman tersebut dibunuh gitu. Ya kan? Tapi beliau diselamatkan. Beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melalui melalui 6 keluarga kerajaan, tapi beliau diselamatkan. Beliau diselamatkan oleh Allah Ta'ala sehingga ketika besar menjadi musuh bebuyutannya Fir'aun. Musuhnya ngeri. Sampai Nabi Musa alaihissalam lari dikejar, khaifannya tarakkab, lari, takut dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Mafhum. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Kita bicara sedikit mengenai ulul azmi ya. Nabi Nuh alaihissalam ujiannya berat atau tidak? Berat. Bukan setahun 2 tahun beliau berdakwah. 950 tahun. 950 tahun berdakwah, bayangkan. Anaknya enggak ikut, istrinya ngeyel, istrinya enggak mau ikut juga, enggak mau beriman. Anaknya, putranya enggak mau ikut juga. Suatu ketika adab sudah mendekati, Nuh alaihissalam memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, sini, naik perahu kapal bersama bapak sini. Jangan kamu bersama orang kafir. Anaknya bangkang, nolak, ngeyel, bandel. Malah mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'ar. Aku akan naik ke bukit itu biar selamat dari air bah, katanya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Itu sudah sunnatullah jalla wa'ala. Akhirnya apa, barakallahu fi, datanglah air bah yang sangat besar, wa hala bainahumul maut fakana minal mughraqin. Akhirnya terhalang-halang antara bapak dan anaknya dengan gelombang yang sangat besar, maka anaknya termasuk orang-orang yang hanyut dan tenggelam. Lihat, durhaka. 950 tahun berdakwah, yang ikut cuma sedikit. Ulul azmi.
Nabi Isa alaihissalam, ujiannya ada atau tidak? Ujian demi ujian sampai Allah Ta'ala angkat beliau ke langit. Itu diantaranya ada ujian di balik itu semua. Dikejar-kejar oleh orang-orang apa? Orang-orang Nasara yang kufur dengan Nabi Isa alaihissalam, bersekongkol dengan Yahud. Paham ya? Untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, dikejar-kejar. Ini yang sebutan kisah yang ma'rufah ada ya. Dikejar-kejar, kemudian masuklah ke dalam gua. Nah, sosok di antara mereka ada yang masuk mengejar, kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Ta'ala ke arah langit. Kemudian barakallahu fiik, Allah Ta'ala jadikan sosok yang mengejar tadi diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang mereka bunuh, itulah yang mereka salib. Kalau dalam kisah Israiliyat, Yudas Iskariot. Namanya ujian yang luar biasa. Yang terakhir kita akhirkan bukan karena kurang utama, bahkan itu yang paling afdal, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ujian demi ujian, beliau melawan orang kufar Quraisy. Beliau dilemparin kotoran, bayangkan. Dibilang kahin, antum tahu kahin? Dukun. Dibilang sahir, dibilang apa? Majnun, ya kan? Nah, dilemparin kotoran. Kemudian mereka orang kufar Quraisy dan sekutunya bersekongkol, ingin menculik beliau, ingin membunuh beliau. Tapi beliau luar biasa. Bagaimana tawakalnya sangat kuat. Dia takut-takutin manusia telah berkumpul untuk menyerbumu, membunuhmu, menculikmu. Satu ucapan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Masya Allah, luar biasa. Ujian demi ujian. Musuhnya bukan orang-orang jauh, orang-orang dekatnya musuh juga, ya kan? Nah, di sana ada Abu Lahab, ya kan? Ada Abu Jahal, ya kan? Nah, pamannya sendiri nggak mau beriman, Abu Talib, walaupun sempat menolong di awal permulaan tapi nggak beriman. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya ulul azmi, para ulama menjelaskan ulul azmi, orang-orang yang memiliki apa? Tekad bulat dan kesabaran yang sangat kuat karena tadi ujian tadi itu di antaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, 5 nabi tadi. Kita lihat sini. Wa afdalu ma'al itlaq nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling afdal di antara mereka yang paling secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi khutimat bi risalatihi ar-risalat wa nubuwwat, yang ditutup dengannya risalah dan juga kenabian, an-nubuwat. Wa lam ya'ti rasulun wala nabiyyun ba'dah, penting ini, dan tidak datang rasul, tidak pula nabi setelahnya. Jadi enggak ada nabi lagi setelahnya, enggak ada rasul lagi. Kalau ada orang ngaku nabi, dajjal. Sahih. Apa dajjal artinya? Kadzdzab. Paham ya? Nah, karena dia akan kedatangan riwayatnya. Sayakunu fi ummati kadzdzabun 30. Nanti akan datang dari kalangan umatku 30 orang pendusta. Yang 30 orang pendusta ini masing-masing ngaku dirinya apa? Nabi. Indonesia ketinggalan enggak Indonesia? Tidak ketinggalan. Indonesia pun ada juga, sudah Indonesia perempuan ngaku nabi lagi. Sudah bukan orang Arab, orang Quraisy pun bukan juga. Bukan laki-laki, perempuan lagi. Kan ya? Nah, bahasa Arabnya pun paling-paling belum bisa juga. Iya kan? Ngaku nabi, bayangkan. Allahul musta'an. Nah, ada nabi juga, cuman bermodalkan huruf, satu huruf aja, la. Aku nabi. Nabila. Paham ya? Karena mereka banyak ta'wilat, tahrifat terhadap hadis mengenai la nabiyya ba'di, mereka baca la nabiyyun ba'di. La itu adalah nabi setelahku. Jadi akan ada nabi setelahku, namanya la. Nabi la. Allahul musta'an. Hati-hati. Dan lihat lagi. Biar tambah jelas. Kata beliau, "Wa lam ya'ti kitabun ba'dal furqan." Sahih. Dan tidak ada lagi kitab setelah Al-Furqan. Nah, enggak ada lagi kitab setelah Al-Furqan. Buktinya Al-Qur'an ada. Di mana ini? Syubhat ini. Dan tidak datang lagi kitab setelah Al-Furqan. Buktinya Al-Qur'an ada, ya kan? Katanya enggak ada lagi setelah Al-Furqan. Al-Qur'an masih ada. Ini lihat ini, punya antum ada kan itu? Dan tidak datang kitab setelah Al-Furqan. Buktinya masih ada Al-Qur'an. Gimana? Apa? Sama, nah, ahsan. Al-Furqan itu Al-Qur'an sama aja, termasuk namanya Al-Furqan. Paham ya? Nah, dalilnya mana Zam kalau Al-Furqan itu adalah Al-Qur'an Zam? Naam, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Al-Furqan Al-Qur'an. Mafhum? Na'am. Ma kana Muhammadun aba ahadin rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jangan sampai keliru orang ahlu bid'ah wad dhalal yang mereka suka mentahrif, yang akhir ini khataman nabiyyin ditahrif oleh mereka.
bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian, akan tapi melainkan beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, kata mereka khataman nabiyyin bukan penutup, itu cincin, perhiasan cincinnya para nabi katanya. Sehingga masih ada peluang nabi itu ada. Paham ya? Nah, itu syubhatnya juga, itu enggak ada. Itu pendapatnya lemah dan itu hanya tahrifat yang muncul dari benak-benak pikiran orang yang tidak jelas. Karena biasanya yang model-model ngaku nabi itu orang-orang dari kalangan sufiyah yang mereka banyak hayalan-hayalan ya. Nah, barakallahu fiik baru kira-kira ngurung diri dalam kamar 40 hari keluar ngaku nabi. Allahul musta'an. Bertapa di pinggir sungai, enggak salat, la salam wala kalam, ngaku nabi. Pakai pakaian compang-camping, ya kan, rambutnya gondrong, kukunya kena dipotong, ngaku nabi. Paham ya? Kata mereka seperti wali katanya. Allahul musta'an. Sufiyah. Kita lihat lanjutannya. Wa man idda'an nubuwata ba'da risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kadzib. Barang siapa yang mengaku-ngaku mengklaim, idda'a itu mengaku-ngaku mengklaim. Barang siapa yang mengklaim mengaku-ngaku nabi setelah Rasulullah SAW, maka dia adalah dusta. Kama qala Nabi SAW, sayakunu fi ummati kadzdzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ini riwayat yang sahihah. Ada riwayat tambahannya ini batilah munkarah syadzah. Apa tambahannya? Illa ayyasha'allah. Pernah kita bahas dulu ya dalam mustalah itu. Jadi ada yang menambahkan dengan tambahan la nabiyya ba'di illa ayyasha'allah. Tidak ada nabi lagi setelahku kecuali Allah menghendaki. Nah, itu kita artikan dulu. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, akan datang pada umatku nanti 30 orang pendusta. Mereka semuanya mengaku dirinya nabi, sedangkan aku ada penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelahku. Lanyala apa ini? La fazam, la nafiyah al-ihdah atau la nafiyah al-jinsi? La nafiyah jinsi, bacanya la nabiyya ba'di, bukan la nabiyun. Paham ya? Kalau antum baca la nabiyun artinya rusak nanti. Tapi la nabiyya ba'di artinya benar-benar tidak ada satu nabi pun, semua jenis nubuwah ditiadakan setelahku. Adapun tambahan illa insyaallah, tambahan bagaimana ziyadah syadzah munkarah. Paham ya? Nah, tambahan yang rusak, mungkar, ganjil. Mafhum? Nah, pertanyaannya Ikrimah, katanya nggak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Buktinya masih ada Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti akan turun di akhir zaman sebagai penumpas Dajjal. Dan sekarang beliau masih hidup juga. Katanya nggak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Bagaimana cara membantah syubhat ini? Benar nggak? Masih hidup nggak beliau? Masih hidup. Dan nanti turun di akhir zaman sebagai penumpas Dajjal. Katanya nggak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Masih ada ternyata. Santai aja. Santai, tenang, slow, jawab. Paham pertanyaan? Paham? Antum paham pertanyaan harus setengah jawaban itu. Fahmus soal nusul jawab. Paham pertanyaannya aja itu harus setengah jawaban. Belum itu belum padahal belum jawab itu baru paham toh. Udah paham pertanyaannya? Udah setengah jawabannya. Sempurnakan. Paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya enggak? Baru dapat setengah jawaban. Coba atau sempurnakan. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Itu yang Anda inginkan. Beliau datang di akhir zaman bukan nabi yang baru tapi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawabannya simpel aja. Jadi datang pun bukan nabi yang baru gitu loh. Paham ya? Tapi pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Udah itu jawabannya itu aja. Paham ya? Jadi bukan nabi yang baru. Nabi yang baru enggak ada. Mulai dari Musailim al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Ansi, iya kan? Kemudian orang yang di Indonesia waktu itu yang di penjara itu. Paham ya? Ada tempat lain ngaku nabi juga mungkin ada juga. Mirza Ghulam Ahmad atau siapa itu. Paham ya? Banyak sekali. Nah, itu semuanya salatun kadzdzabun. Namanya masuk dalam situ. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi Ali bin Abi Thalib, dan juga dikarenakan perkataan Nabi sallallahu kepada Ali bin Abi Thalib, ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu laysa nabiyyun ba'di.
Tidakkah kamu ridha kalau seandainya kamu menjadi kedudukannya itu seperti Harun terhadap Nabi Musa alaihissalam? Maksudnya, na'am barakallahu fiik, Ali ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Hanya saja tidak ada nabi lagi setelahku. Maksudnya para ulama telah menjelaskan kalau seandainya waktu itu ada nabi lagi, Ali bin Abi Thalib ini layak gitu loh. Tapi karena enggak ada lagi. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Walaupun riwayatnya berbeda-beda, na'am barakallahu fiik, ada yang riwayat yang lain sebutkan bahwasanya yang layak menjadi nabi adalah Abu Bakar Siddiq anhu atau semisalnya, tapi itu makna di antara maknanya. Paham ya? Naam. Kan Harun alaihissalam nabi, Musa alaihissalam nabi juga kan, pendamping sama-sama nabi. Tapi karena enggak ada nabi setelahku, ya udah, adanya hanya sahabat. Fatubban lil kadzdzabin, maka celakalah bagi para pendusta, alladzina yad'una fi ghabil azman. Yad'un ya. Alladzina yad'una fi ghabil azman wa fi amakin min dunyal bashar. Min dunyal bashara yad'una dzalik dajlan 'alan nas wa kadiban. Maka celakalah bagi para pendusta yang mereka mengaku-ngaku mengklaim di sepanjang waktu, di tempat-tempat yang ada di dunia ini, mengaku-ngaku mengklaim. Kalau yang pertama misalkan tanpa tasydid pun bisa juga. Jadi menyeru, mengajak, al-basyari maf'ul bihnya. Paham ya? Nah, barakallahu fi, yang menyeru, mengajak manusia di sepanjang waktu dan juga di berbagai macam tempat di dunia ini, yad'una dzalik, mereka mengaku-ngaku nabi tadi, dajlan, dalam keadaan dusta, 'alan nas, di hadapan manusia, wa kadziban, dan juga dusta. Paham ya? Jadi yang pertama yad'un, yang kedua yad'un. Paham ya? Jadi mereka menyeru, mengaku-ngaku nabi. Paham maksudnya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita baca dikit lagi. Wa qissat Musa ma'al Khadir mabsutatun fil Qur'anil Karim wa fi kutubit tafsiril mu'tabarah. Dan kisah Musa alaihissalam bersama Khadir itu sudah ma'rufah, dibentangkan, dijabarkan dalam Al-Qur'an Karim. Dalam surat apa itu? Al-Kahfi ya. Naam. Antum lihat sendiri rujukannya sana beserta tafsirannya. Dan di dalam kitab-kitab tafsir al-mu'tabarah yang sudah dianggap dan juga sudah barakallahu fikum, diambil, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, banyak tafsir ya. Wa amal hukmu al-mustafad min hadzal hadis. Adapun hukum yang bisa diambil faedah dari hadis ini, fahuwa masyru'iyatur rihlah. Ini disyariatkannya rihlah pergi meninggalkan kampung halamannya mencari ilmu. Makanya orang rihlah itu enggak rugi. Paham ya? Rugi mungkin dilihat dunianya rugi, tapi dilihat dari akhiratnya orang rihlah itu tidak rugi, karena dia senantiasa berada di jalan Allah Ta'ala sampai dia pulang lagi. Karena rihlahnya bukan mencari harta loh ya, rihlahnya ini mencari ilmu. Ya kan, man kharaja man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang lagi. Bayangkan, enggak rugi. Mungkin dia rugi modalnya, ya keluar modal, ya kan, kadang-kadang seperti itu kan, itu wajar. Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Amirul Mukminin al-Hadis, apa kata beliau? Man talabal hadis aflasu. Barang siapa yang mencari ilmu hadis, bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena orang ketika mencari ilmu keluar modal, ya kan, harus beli pena, beli bensin, beli pertamax, beli pertalite, ya kan, macam-macam kan. Nah, beli premium kalau masih ada, ya kan. Nah, barakallahu fi, keluar modal. Aflas, bangkrut dunianya. Apa kata beliau? Bi'tu tasta ummi bisab'atina nanir. Aku sempat menjual periuk ibuku, periuk atau panci ibuku dengan 7 dinar, bayangkan. Sampai jual panci ibunya, bayangkan. Antum pernah jual itu, Bang? Antum selama belajar di sini pernah jual panci ibu antum? Enggak pernah. Alhamdulillah. Ya kan? Kita enggak sampai seperti itu. Kita dimudahkan semuanya. Setiap bulan ada yang transfer, ya kan? Saldonya masih ada. Sebagian mereka dimudahkan, ya kan? Seperti itu. Ya kan? Masih makan 3 kali sehari. Kalau zaman dahulu mereka rehlah luar biasa. Kendaraan paling cepat apa? Kuda, paling cepat. Ya, kalau paling lambat santai ya keledai itu. Paham ya? Kemudian onta. Itu pun kadang mereka makan udah enggak makan. Kalau kita masih makan kan 3 kali sehari kan? Kadang-kala bisa 4 juga kan? Nah, barakallahu seperti itu. Kadang ada tambahan juga kan. Nah, menunjukkan bahwasanya sekarang fasilitas serba memadai. Harus semangat lagi, ya kan?
Walaupun dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Buru, Pulau Seram pun dia telusuri, nyebrang laut, paham ya, untuk mencari ilmu, bukan mencari harta. Kalau mencari harta nggak dapat di sini, paham ya. Tapi kalau mencari ilmu syar'i, insya Allah harta di belakangnya, walaupun bentuknya bukan dolar, paham ya. Yaitu apa? Rezeki berupa apa? Berupa keimanan, ketakwaan dan as-sunnah. Itu diantaranya. Jadi ingat-ingat ya, rihlah disyariatkan. Fi talabil ilm, rihlah dalam mencari ilmu, sawaan fi ta'allumil ilm al-mafrud, baik di dalam mempelajari ilmu yang diwajibkan, wa hina idzin takunu wajibah, maka pada waktu itu juga wajib mempertemukan rihlah kalau ilmu yang wajib. Idza amkanahu, apabila memungkinkan untuknya, walam yamna minha mani'un, dan apabila tidak ada sesuatu yang menghalang-halanginya, wa takunu mustahabbatan idza kana lil izdiyad min al-ilm, dan rihlahnya itu menjadi hukumnya mustahab apabila hanya ingin menambah ilmu, wa tawassu', untuk memperluas ilmu. Nah, kama huwa sya'nu Musa alaihi salatu wassalam al-Khadir, sebagaimana keadaan Musa alaihi salam sama Khadir. Nabi Musa alaihi salam punya ilmu atau belum? Punya ilmu, tapi ingin memperluas ilmunya, sehingga pergi rihlah ketemu siapa? Khadir alaihissalam. Ini mustahab, paham ya, bukan wajib. Wa kama huwa sya'nu Jabir bin Abdullah fi talabi hadis wahid min Abdullah bin Unais, luar biasa. Dan juga seperti keadaan Jabir bin Abdullah di dalam mencari ilmu, mencari satu hadis loh, bukan dua loh, satu hadis yang dimiliki oleh siapa? Abdullah bin Unais. Berapa perjalanan kemarin? Sebulan perjalanan. Kendaraannya apa kemarin ilman? Unta, bayangkan itu. Sebulan perjalanan, masya Allah, luar biasa. Kana ya'lamuhu wa la ya'lamu Jabir. Waktu itu Abdullah bin Unais mengetahui hadis tersebut, sedangkan Jabir bin Abdullah tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya antum kita ini jangan cuma semangatnya di dalam negeri aja. Kalau suatu ketika ada rezeki, ada dana misalkan, yang namanya rezeki datang tiba-tiba kan, belajar ke Timur Tengah sana, di hadapan para ulama ahli sunnah, para masyayikh yang masih hidup, ya kan, ahli sunnah di sana banyak, ya, kemudian faktor tempatnya mendukung, ya kan, nah kemudian sana juga gratis, ya kan, kemudian intinya sangat mendukung sekali belajar apa, ilmu agama di tempat-tempat seperti itu. Kenapa? Karena fitnahnya lebih sedikit daripada di tempat kita. Nah, ini hanya motivasi aja. Nah, yang punya rezeki, punya kelebihan harta, rasa semangatnya jangan pudar. Ibaratnya kalau seandainya, nah barakallahu fiik, sudah kita lihat ada orang yang sudah sampai apa istilahnya terbang tinggi, kita pengen terbang juga gitu loh. Paham ya? Nah barakallahu fiik, bukan untuk berbangga-bangga, ingat-ingat ya. Bukan biar viral, ya. Bukan hanya mencari wawasan, wah, rekreasi, piknik, bukan, belajar. Di sana antum rasakan nanti pedih-pedihnya di sana itu antum rasakan. Kalau seandainya antum nanti dimudahkan ke sana. Ada namanya prihatin, perih di batin. Walaupun seperti apa itu, seperti apa dia rasakan. Sabar. Kadang makan roti, lauknya kadang enggak enak, ya. Kadang sakit, dingin, panas, itu biasa. Dan yang seperti itu biasanya jadi biasanya. Paham ya? Beda dengan yang dienak-enakkan. Contohnya di mana? Di Jamiah Islamiyah. Dienak-enakkan sana, gaji, diumrohkan, kitab gratis, makanan serba ada, luar biasa. Tapi lihat hasilnya. Paham ya? Nah, setiap kali pulang ke Indonesia antum jumpai ada enggak satu keluaran Jamiah Islamiyah, kalaupun ada satu dua aja ya, gelarnya LC, MSc, ngajar, minta gratis, ada enggak kira-kira? Kalau ada tunjukkan aja. Ya, yang ini anak kita bicara yang apa? Yang di luar sana. Bener enggak anak ucapkan? Serba enak. Kalau sudah serba enak itu pulang ke Indonesia, kalau enggak enak itu enggak kuat. Nek ra dibayar ora ngajar. Paham Ustaz? Ini terbukti loh. Fulan bin Alan, Ustaz Fulan bin Alan LC, ngajar di pondok enggak dibayar. Wah, panas. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau ahlus sunnah yang benar-benar mereka berjuang dalam mencari ilmu, menyampaikan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, itu bayaran itu bukan nomor satu. Dibayar enggak dibayar tetap ngajar gitu loh. Paham ya? Karena siap mandiri. Paham ya? Bukan dimanja, siap mandiri. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu enak. Enggak ada ikatan, enggak ada tekanan, enggak ada nyetir, ya kan, kemana dia mau bicara, silahkan, ya kan, enggak ada tekanan sama sekali. Tapi kalau orang ngajarkan ilmu gara-gara gaji, apalagi dia naungi dengan yayasan, parlemen, lembaga, ya, itu kemana dia mau pergi mau bicara pun dipantau, dimonitor dia. Hati-hati Ustaz, jangan bicarakan masalah hizmiyah. Kalau bicarakan masalah hizmiyah, bicarakan kelompok-kelompok lain sesat atau semisalnya, bulan ini dapurnya tidak keluar asapnya, udah panik sudah.
Paham ya? Karena mengandalkan rezeki orang lain. Ingat-ingat ini bekal buat antum dan kita semuanya. Jangan pernah mengandalkan rezeki dari orang lain. Jangan pernah mengharapkan pemberian orang lain. Kalau diberi, dikasih halal tanpa syarat yang haram, silakan terima. Tapi kalau tidak dikasih, enggak diberi, jangan mengharapkan. Terus bagaimana? Boleh enggak kita berharap? Boleh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang pikiran, tentram hatinya. Sahih. Karena pemberian Allah taala itu walaupun sedikit, itu membuat orang itu senang dan juga membuat orang itu puas. Tapi pemberian manusia, walaupun banyak, kadang mengecewakan. Banyak prosesnya, banyak aturannya, banyak syaratnya. Paham ya? Nah, jangan minta-minta, jangan mengharapkan pemberian orang lain. Insya Allah taklim jalan terus. Walaupun 3 orang. Walaupun berapa? 3 orang. Paham ya? Nah, walaupun 3 orang tetap jalan taklimnya. Karena nggak mengharapkan harta orang. Tapi kalau mengharapkan harta manusia, 3 orang ini dapat apa? Iya kan? 3 orang baru 300.000. Iya kan? Minimalnya 30 orang. Dia buka markis pada pesantren minimal 30 orang. 30 orang per bulan itu per orang 100.000 sudah berapa? Afdal Qarnain? Lumayan kipas-kipas. Ya kan? Nah, jangan contoh seperti itu. Dakwah ilallah azza wa jalla, ketika antum mencari ilmu sudah gratis misalkan, tanpa dipungut biaya, nanti ketika antum mengajarkan ilmu jangan pernah mencari bayaran. Biarkan Allah taala yang bayar. Biarkan Allah taala yang menggaji. Biarkan Allah taala yang memberikan rezeki. Semuanya sudah ada jatahnya masing-masing. Paham ya? Siap berkorban, siap berjuang, siap menerima tantangan dan siap menghadapinya. Bukan hanya berkata-kata tapi membuktikan dengan fakta dan realita. Paham ya? Nah, kita ambil dikit lagi pas titik itu. Wa hadhil masru'iyyah baqiyatun ma dama fil ard mukallafun wa ulama wa tulabul ilmi, masyaallah. Dan disyariatkan rihlah ini senantiasa ada terus. Selama di muka bumi ini masih ada orang-orang yang terbebani syariat, ada para ulama dan ada santrinya. Kenapa kok dikasih catatan ini? Kenapa kira-kira? Lah kalau sudah nggak ada santrinya, nggak ada ulamanya, nggak ada orang beban syariat, mau ngapain lagi? Ya kan? Ini kan selama masih ada mukallafun, masih ada orang belajar, ada ulama, barulah rihlah itu syariatkan. Kan gitu. Nah, mula alam shawab yang kita ambil, sallallahu alaihi wasallam, afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.